Ya, assalamualaikum Sobat Football United. Preview pertandingan di hari Ahad nanti, Ahad sore waktu Eropa atau berarti malam Senin waktu Indonesia. Mohon maaf kalau suaranya agak sedikit pilak-pilak nih karena kebetulan gue lagi nggak 100% fit. Semoga Sobat Football United semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, menghadapi Tottenham Hotspur. Ini menurut gue di papan klasemen dulu ya. Kedua tim ini saling berhempitan nih. Tottenham Hotspur berada di peringkat 10, Manchester United berada di peringkat ke-11. Poinnya pun sama, yang membedakan selisih gol. Tottenham Hotspur plus 4, Manchester United 0. Jadi kalau secara poin ya mereka dalam situasi yang sama. Target mereka pun juga sama. Mereka ingin bisa ke Eropa di level tertinggi untuk musim depan. Artinya sama-sama mengincar tiket Liga Champions. Nah, uh, Tottenham Hotspur menurut gua kalau dilihat dari paling tidak dua pertandingan terakhir ini mengalami progres ya, karena pertandingan sebelumnya mereka menang, pertandingan sebelumnya mereka kalah, jadi ada progres di sana dari sisi hasil. Manchester United sementara itu dari menang ke seri ini kalau gua bandingkan di 2 pertandingan terakhir di kompetisi liga. Tapi kalau gue jabarkan ya, di 5 pertandingan terakhir Manchester United di semua ajang, ya Manchester United di 4 pertandingan terakhir tidak menelan kekalahan, 2 kemenangan, lalu yang terakhir 2 hasil seri, sorry. Bahkan yang terakhir ya secara menyakitkan ditahan imbang 1-1 oleh FC Twente. Sementara Tottenham Hotspur, pertandingan terakhir mereka menghadapi Karabakh, mereka menang 3-0 walaupun mereka tampil dengan 10 pemain. Mereka sebelumnya juga menghadapi Brentford 3-1 dan juga menghadapi Coventry. Mereka menang di menit-menit terakhir, sempat tertinggal 1-0 dulu menghadapi Coventry, tapi di menit-menit akhir mereka bisa mencetak 2 gol. Dan di 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Newcastle dan juga Arsenal, mereka kalah. Jadi memang secara 5 pertandingan terakhir nampak Manchester United ini stagnan. Lalu Tottenham Hotspur ini justru mendapatkan rentetan hasil positif ya. Ini harus diwaspadai. Musim lalu ketika menghadapi Tottenham Hotspur, gue ingat betul pada saat itu Manchester United sebenarnya secara keseluruhan tampil bagus, lebih baik bahkan ya. Mereka menguasai, mereka tampil enak untuk disaksikan. Hanya saja ada kecerobohan. Mereka yang sudah unggul 2-1 di babak pertama melalui gol Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford harus ya menerima hasil seri ketika di awal-awal babak kedua Tottenham Hotspur berhasil menyamakan kedudukan, dan setelahnya Manchester United tidak bisa menemukan gol lagi ya, sehingga akhirnya pertandingan seri 2-2 walaupun ya gue ingat betul Manchester United itu mendominasi, banyak peluang di sana. Nah, banyak peluang ini juga yang dimiliki oleh Manchester United di beberapa pertandingan terakhir. Tapi ya efektivitas, ya ketajaman belum bisa mereka temukan. Artinya mereka belum bisa menciptakan gol yang banyak sebanyak peluang-peluang yang mereka ciptakan. Menghadapi Tottenham Hotspur, ya menurut gue dengan situasi di papan klasemen yang sama berhimpitan, Manchester United harus menang sih menurut gue ya, untuk bisa memberikan perbedaan di papan klasemen utamanya. Tottenham Hotspur gue yakin juga menginginkan hasil yang sama. Nah, kalau gue lihat, tapi bagaimana ini ya? Apakah situasi ini memungkinkan? Kalau gue lihat ketika menghadapi Brentford, Tottenham Hotspur ini berbahaya. Ini merupakan posisi rata-rata ketika menghadapi Brentford. Bagaimana banyak sekali pemain dari Tottenham Hotspur ini tampil tinggi ya posisinya, masuk ke daerah pertahanan dari Brentford. Artinya apa? Mereka memiliki transisi yang baik terutama ketika menyerang, dan ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Ketika menghadapi Liverpool, mereka dalam tanda kutip tersakiti oleh positioning seperti ini. Transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang, terutama pemain penyerang ya ataupun pemain tengah dari Liverpool pada saat itu yang cepat sekali masuk ke daerah pertahanan Manchester United, membuat Manchester United ini kekurangan orang. Nah, awal mula kekalahan menghadapi Liverpool, gol-gol yang diciptakan oleh Liverpool itu sebagian besar karena kesalahan individu, lalu ya dimanfaatkan oleh Liverpool dengan cepat. Situasi ini terulang lagi ketika menghadapi FC Twente.
Manchester United lengah dan dimanfaatkan oleh FC Twente. Ada kesalahan error secara individu dan juga kolektif pada saat itu. Ada error itu intinya, ada kesalahan. Ini harus dihindari. Karena apa? Tottenham Hotspur mereka punya kemampuan untuk memberikan hukuman ketika Manchester United melakukan kesalahan seperti itu. Mereka memiliki kecepatan-kecepatan, mereka memiliki pemain-pemain yang memiliki teknik kemampuan menyerang yang bagus ya. Bukan hanya Hemmingson, tapi juga pemain-pemain lain misalnya Dejan Kulusevski ya, ini menurut gue juga pemain-pemain yang memiliki potensi untuk menghukum Manchester United ketika mereka ini melakukan kesalahan. Jadi ini harus dihindari, harus dihindarkan betul oleh Manchester United. Pemain misalnya juga selain kapten ya, ada Dominic Solanke, Brennan Johnson, mereka bisa bertransisi dengan cepat. Nah, kuncinya apa? Pertama, menurut gua adalah kesalahan individu. Ini tidak bisa terjadi, tidak boleh terjadi. Manchester United harus tampil fokus, harus tampil rapi. Ini bukan hanya terkait dengan strategi, tapi juga individu-individu pemain itu sendiri di atas lapangan. Mereka harus, pelatih bisa saja memberikan instruksi, tapi ketika pemain-pemain ini tidak fokus ya, mereka akan melakukan kesalahan individu, bisa berakibat fatal. Sehingga selain memang harus memiliki taktik yang pas ya, juga bagaimana pengimplementasian di atas lapangan. Ini juga harus tepat. Menghadapi FC Twente, gol dari Twente menurut gue itu di luar kendali dari pelatih ya, dimana pemain membiarkan seorang pemain Twente lari setengah lapangan lalu melakukan kesalahan individu. Ya, ini merupakan sebuah hukuman yang bisa saja terjadi ketika menghadapi Tottenham Hotspur dan juga harus dihindari. Artinya mereka harus tampil rapi. Mereka fokus 90 menit plus. Apakah tidak ada kemungkinan mengalahkan Tottenham Hotspur? Menurut gue tidak demikian. Dengan tingginya posisi dari Tottenham Hotspur ya, ini menyisakan lubang-lubang di lini pertahanan. Ketika menghadapi Brentford misalnya, walaupun mereka ini terdominasi, namun Brentford tetap bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Mereka bisa menciptakan 2 big chances ya, dan salah satu yang menjadi gol. Total shots 6, dan dari 6 total shot itu memaksa kiper dari Tottenham Hotspur untuk melakukan 5 penyelamatan. Jadi ya, Manchester United punya celah dan mereka secara teknis lebih unggul daripada Brentford dan mereka tampil di Old Trafford. Jadi menurut gua ya mereka sebenarnya tetap punya peluang, bahkan peluang itu lumayan oke, lumayan besar lah katakan demikian untuk mengalahkan Tottenham Hotspur ketika mereka tampil disiplin, mereka tampil fokus, dan mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang. Nah, sekarang tinggal masalahnya adalah memanfaatkan peluang, karena ketika menghadapi Crystal Palace, ketika menghadapi FC Twente, itu tidak banyak terjadi ya. Mereka bisa menciptakan gol ketika menghadapi FC Twente, tapi mereka tidak bisa membukukan gol ketika menghadapi Crystal Palace. Oke, pada saat itu memang kiper dari Crystal Palace tampil bagus. Namun demikian, menurut gua menghadapi Tottenham Hotspur, mereka harus lebih klinikal. Nah, siapa yang akan diturunkan? Gua perkirakan dan gua harapkan akan seperti ini ya. Andre Onana sebagai penjaga gawang, tidak ada keraguan di sana. Menurut gua oke, kemarin kebobolan FC Twente, tapi menurut gua dia juga melakukan banyak penyelamatan yang luar biasa. Salah satunya free kick ya dari Sam Stein, itu pojok bener bisa. Menurut gua perdebatan terkait dengan Andre Onana sejauh ini tidak perlu terjadi karena memang jelas ya bagaimana kemampuan saving dia dan juga distribusi bola dia bagus. Itu situasinya. De Ligt menurut gua akan kembali diduetkan dengan Lisandro Martinez, di kanan Mazraoui, di kiri Diogo Dalot. Gelandang tengah nih ya. Kemarin Christian Eriksen tampil bagus lalu melakukan error. Gua curiga ini terkait situasi fisik. Di pertandingan sebelumnya Christian Eriksen juga diberi kesempatan bermain, tapi menurut gua kali ini mungkin harus diistirahatkan dulu. Bukan karena permainan yang menurun, tapi karena situasi fisik. Dan Manchester United sekarang memiliki berbagai pilihan nih ya. Ada Casemiro, ada Mason Mount. Walaupun demikian gua berpikir Kobbie Mainoo bisa diberikan kesempatan lagi, berduet dengan Manuel Ugarte. Dan gua harapkan perpaduan Manuel Ugarte dan juga Kobbie Mainoo ini bisa bagus. Sebenarnya ya secara ringan amatiran, gue juga berpikir mengganti-ganti komposisi seperti ini
bisa saja apa ya, berujung atau mengakibatkan juga kebingungan bagi pemain. Karena apa? Ya mereka juga harus apa ya? Mereka harus menyesuaikan lagi antara satu dan yang lainnya. Dan kalau melihat ketika menghadapi Crystal Palace, di situ Christian Eriksen mulai dengan Kobbie Mainoo. Ketika menghadapi Barnsley, Ugarte dengan Casemiro duluan. Dan kalau seandainya ini akan menjadi Mainoo dengan Ugarte, ini akan menjadi komposisi yang baru lagi ya. Namun ya ini ya gue melihat Casemiro, gue nggak tahu ya, gue melihat kemampuannya meragukan. Christian Eriksen mungkin ada situasi fisik di sana, sehingga pilihannya Ugarte dan Kobbie Mainoo. Secara individu kedua pemain muda ini memiliki teknis yang bagus, tinggal bagaimana mereka bisa bersinergi dengan bagus ya. Gelandang serang Amad Diallo tampil oke menurut gue di babak pertama menghadapi FC Twente, tapi menurun di babak kedua. Namun demikian secara keseluruhan gue pikir ya Amad Diallo. Lalu di kiri Marcus Rashford yang kepercayaan dirinya menurut gue semakin meningkat. Bruno Fernandes yang tampil jelek ketika menghadapi FC Twente, menurut gue tetap menjadi inspirasi, tetap menjadi apa ya, tumpuan. Dia juga kapten. Gue harapkan dia bisa bangkit jadi Bruno Fernandes. Lalu di depan Joshua Zirkzee. Kenapa Joshua Zirkzee bukan Rasmus Højlund ataupun kenapa bukan Mason Mount ya? Kenapa bukan Mason Mount? Kenapa bukan Rasmus Højlund? Situasi fisik, kebugaran. Ini mereka masih baru kembali ya kan, sehingga butuh proses dulu untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Walaupun demikian, peluang mereka tampil dari bangku cadangan tetap besar. Joshua Zirkzee kemampuan distribusi bolanya menurut gue nih dibutuhkan ketika menghadapi Tottenham Hotspur, terutama untuk menghadapi lini tengah ya dari Tottenham Hotspur yang juga memiliki kualitas di sana. Dan gue harapkan Joshua Zirkzee juga bisa lebih tajam lagi di depan kotak penalti, di dalam kotak penalti lawan. Pertandingan ini penting bagi kedua tim. Namun demikian juga sangat penting bagi Manchester United. Gue harapkan Manchester United bisa mendapatkan poin penuh kali ini ya, setelah mendapatkan 2 hasil seri. Ini merupakan momentum. Karena ketika momentum ini tidak terjadi, seri apalagi kalah, maka situasi klub akan, atau situasi squad ya, menurut gue akan dalam tanda kutip goyang kembali. Jadi ini ada sesuatu yang harus diperbaiki secara cepat di sana. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.